mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Roni Franky Sompi, membongkar keanehan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus dugaan suap tersangka buronan mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku. Menurut Roni, pimpinan KPK yang saat itu diketuai Firly Bahuri baru meminta jajaran imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM untuk mencegah Harun Masiku bepergian ke luar negeri pada 13 Januari 2020. Sedangkan Harun Masiku lebih dulu ke luar negeri pada 6 Januari 2020 dan kembali lagi masuk ke Indonesia pada 7 Januari 2020. Pernyataan ini disampaikan Roni usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk 3 tersangka di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 3 Januari 2025. 3 tersangka tersebut adalah Harun Masiku, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan pengacara sekaligus politikus PDI Perjuangan Doni Tri Istiqomah. Diketahui KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. KPK gagal menangkap Harun Masiku saat operasi tangkap tangan atau OTT pada 8 Januari 2020 hingga saat ini menjadi buronan. Di sisi lain, Roni Franky Sompi sudah tidak lagi menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada 28 Januari 2020 setelah dicopot dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasona Hamonangan Lauli. Penyidik KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Bang, apa ini? Tadi ada pertanyaan, berapa jumlah pertanyaan? Ada 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Gak mau kenapa? Bang, kabel bang. Seperti itu. Memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi saat di mana tanggal 6 Januari Harun Masiku melintas ke luar negeri dan juga tanggal 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia. Jadi hanya melintas 1 hari saja sudah kembali, itu melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pak, yang memastikan saja Pak bahwa apa memang benar dengan peristiwa tersebut Anda ada atensi untuk melepaskan atau tidak men-share atau tidak melaporkan adanya perlintasan yang dilakukan Harun Masiku selama ini Pak, sehingga berbuntut Anda pemecatan Anda. Kalau kawan-kawan menyimak press release saya pada kurang lebih tanggal 22 Januari 2020 dan tanggal 27 Januari 2020, saya sudah menyampaikan perlintasan Harun Masiku pada tanggal 6 Januari 2020 keluar negeri melalui Bandara Suta dan kembali pada tanggal 7 Januari 2020. Dan yang perlu kawan-kawan juga ketahui, pada saat itu belum ada permintaan pencegahan ke luar negeri dari penyidik KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Menteri Hukum dan HAM. Tanggal 13 Januari terbit permintaan, ya. Kalau di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 91 bahwa pimpinan KPK itu bisa memerintahkan, ya, Kementerian Hukum dan HAM, Sekyu, Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan pencegahan bagi warga negara Indonesia yang akan keluar negeri dan juga penangkalan bagi warga negara asing atau juga pencegahan bagi warga negara asing yang akan masuk luar negeri atau masuk, seperti itu. Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah, ya, perintah dari pimpinan KPK
kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah ke luar negeri. Nah, saat tanggal itu, apakah Anda melihat ada perlintasan lagi dari Harun Masiku? Ini kan untuk menjelaskan kepada publik. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Benar nggak, Pak, bahwa Bapak ini dikorbankan terkait Harun Masiku? Tanya sama Pak Menteri pada saat itu ya. Pak Menteri lebih paham lah kalau menjawab itu ya. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pemeriksaan terhadap Roni Franky Sompi dilakukan penyidik KPK berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik atas nama tersangka Harun Masiku, HM, Hasto Kristianto, HK, dan Doni Tri Istiqomah DTI. Saat pemeriksaan Roni berlangsung, penyidik mendalami dan menanyakan ihwal data perlintasan Harun Masiku dan tugas-tugas Roni sebagai Dirjen Imigrasi saat itu. Di sisi lain, Tessa berdalih belum mengetahui alasan mengapa Harun Masiku baru dicegah bepergian ke luar negeri pada 13 Januari 2020 atau setelah 4 hari penetapan Harun Masiku sebagai tersangka. Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, tersangka HK, dan tersangka DTI. Untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau ya, sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu. Kenapa tanggal segini terus baru dicekal tanggal segitu? Saya karena bukan penyidiknya, jadi harus menanyakan terlebih dahulu kapan sprindingnya terbit, kapan cekalnya terbit. Sampai dengan saat ini saya belum memiliki info. Ya, apakah memang ada kendala di dalam proses penerbitannya? Nanti kembali lagi saya perlu menanyakan kepada penyidik yang melakukan penyidikan pada saat itu. Demikian laporan tim Tera Sabir Laluhu dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Tera Sabir Laluhu, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.